Ya, saya Devara Berliana dari kelompok 5. Pada hari ini, materi yang akan kita sampaikan adalah mengenai pemikiran filosofis tentang media komunikasi. Dan yang pertama akan dijelaskan atau disampaikan oleh Raja Musa. Dipersilahkan. Selamat pagi teman-teman, saya Raja Musa Sekia Keraldi, saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pemikiran filosofis tentang media komunikasi. Nah, di sini ada media komunikasi. Media komunikasi itu apa sih? Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayaknya. Media komunikasi itu teknologi komunikasi yang berkembang yang emang dengan secara cepat. Teknologi informasi yang tadinya dikenal sebagai teknologi komputer bersama perangkat elektronik lainnya menjadi satu dalam perpaduan kemampuannya. Lalu, di sini ada komunikasi dalam konteks massa atau yang juga akrab dikenal dengan komunikasi massa telah banyak didefinisikan akademisi, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Bittner 1980, yaitu komunikasi massa, pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Nah, dalam media cetak, berdasarkan identifikasi Cooley tahun 1909 terhadap media massa, bentuk-bentuk awal media massa seperti surat kabar, majalah, dan buku secara umum itu berupa suatu usaha pengikisan hambatan isolasi di antara penduduk dunia untuk menghasilkan perubahan yang penting dalam organisasi dan fungsi masyarakat. Jadi, hal ini mengindikasikan bahwa ada dua hal tujuan organisasi media dalam berkomunikasi dengan khalayaknya. Yang pertama, dalam rangka membuka isolasi komunikasi antar penduduk dunia, dan kedua untuk perubahan penting dalam organisasi dan fungsi masyarakat. Selanjutnya, eksistensi media komunikasi. Di sisi lain, akibat perkembangan dari kemampuan teknologi adalah terjadinya perubahan yang cukup drastis di sisi perjalanan operasi bisnis yang menghasilkan pelayanan-pelayanan baru, termasuk dalam hal pemanfaatan jaringan dunia tanpa batas. Seperti telepon yang ditemukan pada tahun 1876 yang diniatkan sebagai media untuk mengirimkan suara, dan salah satu penerapan konsep analog yang memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap perkembangan teknologi. Nah, kemudian teknologi digital mulai merambah ke berbagai rancangan teknologi yang diharapkan dan digunakan oleh manusia. Contohnya seperti faksimiles yang merupakan salah satu batu loncatan dari pemanfaatan telekomunikasi yang mampu memberikan kontribusi pemikiran bahwa ternyata data tertulis itu juga mampu dilewatkan melalui media telepon tersebut. Begitupun dengan perkembangan komputer yang begitu pesat. Komputer yang pertama kali diinstalasi dan digunakan tahun 1946 setelah Perang Dunia II, yang bentuknya itu lampu tabung seberat 20 ton, dia menunjukkan perkembangan yang begitu menakjubkan, baik dari segi ukuran maupun segi kinerjanya. Nah, berikut adalah potongan naskah dari drama radio yang dimainkan oleh Orson Welles dalam Mercury Theater pada tanggal 30 Oktober 1938 yang disiarkan oleh CBS Radio Studio One di New York. Nah, secara keseluruhan, drama ini tuh bertema invasi dari Mars yang menggambarkan adanya makhluk luar angkasa, tepatnya dari Mars turun ke bumi. Drama Orson yang berdurasi 1 jam tersebut ternyata membawa efek yang jauh dari yang kita bayangkan. Segera setelah drama ini selesai, berbondong-bondong masyarakat tuh turun ke jalan, pergi ke stasiun CBS ini dengan membawa berbagai perabotan, dan jalanan langsung dipenuhi dengan suasana histeris. Gereja-gereja penuh dengan orang yang mendadak mengadakan kebaktian karena semua orang mengira drama tersebut adalah sungguhan. Baru setelah dari pihak Orson mengklarifikasi apa yang sedang terjadi, mereka menjelaskan kalau drama tersebut hanyalah pertunjukan, baru masyarakat kembali tenang. Nah, dari kejadian ini kita bisa melihat betapa besar pengaruh media terhadap pembentukan masyarakat. Teknologi media massal yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pola pikir audiensnya. Ketika pola pikir seseorang sudah terpengaruh oleh media, maka semakin lama pengaruh tersebut juga akan semakin besar bagi mereka. Pengaruh media telah berkembang dari individu kepada masyarakat. Dengan media, setiap bagian dunia dapat terhubung dan menjadi global atau yang juga dikenal sebagai global village. Nah, lalu di sini Marshall McLuhan mengemukakan bahwa teknologi komunikasi memainkan peran penting dalam tatanan sosial dan budaya baru membawa perubahan dari media cetak ke media elektronik. Terkait dengan hal tersebut, terkait dengan ambivalensi teknologi komunikasi, Marshall McLuhan, pakar komunikasi dari Kanada, menyebut dua kemungkinan pengaruh perkembangan teknologi komunikasi, yaitu ada global village, yaitu teknologi komunikasi
menciptakan manfaat positif dengan mengatasi hambatan jarak dan waktu, sehingga seolah-olah dunia hanyalah sebuah desa. Manusia dapat berinteraksi dimanapun dan kapanpun. Nah, lalu yang kedua ada global village. Global village itu teknologi komunikasi menciptakan manfaat negatif dengan cara menciptakan ketergantungan. Manusia menjadi sangat tergantung pada teknologi tanpa menyadari bahwa teknologi pada dasarnya hanyalah sebuah alat untuk mencapai suatu tujuan. Pada saat rezim Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, kehidupan pers dikekang, pers harus tunduk pada sistem politik yang sangat ketat. Lalu kondisi ini berubah sejak masa reformasi 1998 dan puncaknya dengan diciptakan Undang-Undang Pers yang baru, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pers yang telah menjamin kemerdekaan pers. Salah satu aturan dalam undang-undang ini adalah pers bebas dari pemberedelan dan ada jaminan kemerdekaan pers. Nah, lalu mengapa perlu ada kebebasan pers? Yang pertama ada hak memperoleh informasi adalah hak asasi setiap individu sebagai alat adaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, media mempunyai power karena kemampuannya dalam diseminasi pesan secara serentak, repetisi, dan simultan. Media mempunyai kekuatan dalam membentuk opini dan bahkan sebagai penentu kebenaran. Lalu yang ketiga, media mampu mewakili masyarakat sebagai alat kontrol atau disebut watchdog bagi kekuasaan. Media pun menjadi salah satu pilar demokratisasi. Selanjutnya, citizen journalism. Kegiatan jurnalistik ini membantu menegakkan masyarakat yang demokratis. Citizen journalism atau CJ akhir-akhir ini tuh menjadi perbincangan para pakar internasional. Kenapa? Karena di beberapa negara ternyata memiliki kemampuan untuk menjadi media alternatif bagi para warganya. Bahkan ada beberapa kasus kalau CJ atau citizen journalism ini menyaingi eksistensi jurnalisme profesional di televisi, surat kabar, dan radio. Shane Bowman and Chris Willis tahun 2003 mendefinisikan citizen journalism sebagai the act of citizen playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and information, yang artinya warga itu memiliki hak untuk menjadi pencari, pemroses, dan penganalisa berita untuk kemudian dilaporkan kepada masyarakat lainnya melalui media. Terus ada Watt and Smith tahun 2005 itu mendefinisikan netizen atau sebutan untuk citizen journalist sebagai sekelompok warga yang sangat aktif yang memberikan kontribusi berita seiring dengan perkembangan internet. Menurutnya, netizen harus memahami nilai-nilai kerja kolektif dan aspek-aspek yang harus dimiliki dalam menjalankan proses komunikasi publik. Nah, di sini ada kategori-kategori citizen journalism. Yang pertama, citizen journalism murni. Itu adalah web yang secara tegas menjalankan konsep citizen journalism. Itu tagline-nya seperti milik kabarindonesia.com, dari kita untuk kita, folder jurnalis warga, berita yang dikirim murni dari warga atau misinya untuk citizen journalism. Yang kedua ada portal citizen journalism. Web yang dimiliki unsur ini meskipun pada dasarnya web blog portal media online yang dijalankan oleh jurnalis profesional, biasanya terlihat dari menu citizen journalism. Misalnya inilah.com untuk portal citizen journalism. Yang ketiga ada mainstream citizen journalism, yaitu sama dengan portal yang kedua tadi, citizen journalism. Web yang menaunginya adalah portal milik mainstream media, misalnya kompasiana.com dan citizennews.suaramerdeka.com. Lalu yang keempat ada portal komen. Portal komen adalah portal yang dikelola wartawan online profesional. Itu bukan dari unsur mainstream media yang memberikan kesempatan kepada user untuk memberikan komentar atas berita yang diposting. Misalnya itu ada detik.com, occasion.com, dan vivanews.com. Lalu yang kelima ada portal forum. Portal forum itu web yang merupakan forum saling berbagi informasi. Tetapi portal forum ini hanya informasi yang sepenggal-sepenggal atau mengambil cuplikan berita dari news site, kemudian dikomentari bersama. Misalnya itu ada kaskus.as. Lalu ada lintasberita.com. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir ada mainstream portal komen, yaitu web yang memiliki mainstream media yang memberikan kesempatan kepada user untuk berkomentar pada berita-berita yang dimuat. Selanjutnya kerangka teoritis. Louis Kastov dalam bukunya Elements of Philosophy menyatakan bahwa kegiatan filsafat merupakan kegiatan perenungan, yaitu suatu jenis pemikiran yang meliputi kegiatan meragukan sesuatu, mengajukan pertanyaan, menghubungkan gagasan yang satu dengan gagasan yang lain,
terus menanyakan mengapa, mencari jawaban yang lebih baik ketimbang jawaban yang hanya dipandang oleh mata. Yang pertama dari sisi epistemologi. Epistemologi itu merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia yang bersangkutan dengan kriteria bagi penilaian terhadap kebenaran dan kepalsuan. Maka dalam berita yang terpenting adalah fakta. Pada titik yang paling inti dalam setiap pesannya, pelaporan jurnalisme mesti membawa muatan yaitu fakta. Setiap kepingan informasi mengimplikasikan realitas peristiwa kemasyarakatan. Secara epistemologi, cara-cara memperoleh fakta ilmiah yang menjadi landasan filosofis sebuah berita akan ditayangkan berdasarkan perencanaan yang matang, mapan, sistematis, dan logis. Selanjutnya ontologis, atau keberadaan sesuatu yang bersifat konkret, merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan alam. Lebih sempitnya, alam benda-benda di mana kita berupaya untuk mengetahuinya. Pada hakikatnya, ontologi berkaitan dengan asumsi mengenai objek atau realitas sosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan lagi. Saat ini, ketika semua sistem sudah berubah menjadi digital, semuanya kita dapatkan dengan mudah. Pencarian informasi bisa dilakukan dengan gadget atau smartphone yang terhubung dengan internet. Produk-produk jurnalisme juga tidak lagi dinikmati dalam bentuk cetak, namun sekarang dalam bentuk online. Nah, jadi kita lebih mudah untuk menemukan keberadaan suatu berita yang tentunya harus didukung oleh fakta. Selanjutnya ada aksiologis. Aksiologis berkaitan dengan posisi value judgment, etika dan pilihan moral. Ketika aspek aksiologis atau penggunaan jurnalisme online bisa tidak hanya menyuguhkan berita yang real time, namun juga kronologis seperti dalam jurnalisme cetak. Hal ini harus diupayakan agar tidak terjadi missing the point terhadap suatu berita. Apabila masyarakat atau audiens itu tidak mengikuti berita dari awal dan hanya menerima informasi di tengah jalan aja tanpa memahami seluruh beritanya, maka dikhawatirkan akan menggiring opini publik dan menggeser nilai beritanya. Maka kita sebagai penikmat berita atau sebagai khalayak, sebagai audiens, agar selalu meng-cross-check berita dari awal agar tidak salah paham dengan berita yang kita baca. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan media komunikasi dan kehidupan manusia. Schrockbert atau Laros dalam buku Media Now yang diterbitkan pada tahun 2002 mengatakan bahwa perkembangan teknologi terhadap bidang komunikasi ditandai dengan terbentuknya masyarakat informasi atau information society. Masyarakat informasi adalah suatu masyarakat di mana produksi, pemrosesan, distribusi, dan konsumsi informasi menjadi aktivitas yang utama. Nah, di sini ada faktor-faktor terbentuknya masyarakat informasi. Yang pertama itu ada konvergensi teknologi. Konvergensi teknologi adalah penyatuan sejumlah teknologi sehingga membentuk suatu media komunikasi yang baru. Lalu yang kedua ada berkembangnya internet. Internet kini sudah masuk ke desa-desa walaupun penetrasinya masih terbatas. Namun perkembangannya menunjukkan grafik yang pesat. Lalu yang ketiga, digitalisasi. Digitalisasi adalah konversi segala data sehingga bisa dibaca oleh komputer. Lalu yang keempat ada konvergensi media. Konvergensi media itu tidak lepas dari konvergensi teknologi. Hanya jika yang kedua menitikberatkan pada teknologinya, maka konvergensi media lebih menitikberatkan kepada kontennya. Lalu yang terakhir ada merger industri. Merger industri dalam dunia komunikasi massa tidak dapat dielakkan lagi, mengingat perkembangan sana perputaran kapital dalam industri media massa sangat menjanjikan. Oke, cukup sampai di sini pembahasan materi dari kami. Terima kasih. Kami persilakan untuk bertanya jika ada pertanyaan.